Shalom, apa kabar semuanya? Teman-teman di kawasan Nusantara, jumpa lagi dengan saya, Erna Bayu di channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, teman-teman dari komunitas kain dan kebaya Indonesia, teman-teman mahasiswa S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, dan semua pemirsa yang menikmati sajian di dalam YouTube ini. Saudaraku yang terkasih, kita akan memulai YouTube ini. Kali ini kita ambil judul Kandidiasis. Namun sebelum kita mulai, Anda boleh subscribe, Anda boleh lakukan like, komen, dan share. Terima kasih. Sebelumnya, kita akan memulai di kandidiasis. Saudaraku yang terkasih, apa itu kandidiasis? Kandidiasis adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Infeksi jamur ini biasanya terjadi di kulit, di mulut, dan di organ intim. Jika tidak mendapatkan penanganan, infeksi akibat jamur ini bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain seperti usus, ginjal, jantung, dan otak. Saudaraku yang terkasih, kandidiasis dapat dialami oleh siapa saja. Namun orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah bisa berisiko terkena penyakit ini. Beberapa penyakit yang bisa menyebabkan turunnya kekebalan tubuh adalah diabetes, kanker, dan HIV/AIDS. Gejala kandidiasis. Penderita kandidiasis memiliki gejala yang berbeda-beda tergantung pada lokasi infeksinya. Berikut ini adalah beberapa gejala kandidiasis yang dibagi berdasarkan bagian tubuh yang terserang. Yang pertama adalah kandidiasis mulut atau thrush. Bercak putih atau kuning di lidah, bibir, gusi, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam. Kemerahan di mulut dan tenggorokan apabila kita lihat dengan mata telanjang. Kulit pecah-pecah di sudut mulut. Rasa nyeri saat menelan. Ini adalah gejala kandidiasis yang berada di mulut. Berikutnya adalah kandidiasis vulvovaginal. Rasa gatal yang ekstrim di vagina. Rasa nyeri dan terbakar saat buang air kecil. Rasa tidak nyaman selama berhubungan seksual. Pembengkakan pada vagina dan vulva, keputihan yang menggumpal. Berikutnya adalah kandidiasis kulit atau cutanus candidiasis. Ruam dan gatal di lipatan kulit seperti ketiak, selangkangan, selajari, atau bagian bawah payudara. Kulit yang kering dan pecah-pecah. Jika terjadi infeksi sekunder atau infeksi lain, termasuk bakteri pada area kulit. Jadi gejala ini pun akan bertambah apabila ditambahi adanya infeksi sekunder, termasuk bakteri yang memang sebelumnya berdiam di kulit. Saudaraku yang terkasih, kapan Anda harus meminta pertolongan ke dokter atau tenaga medis? Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan. Jika Anda mengalami keluhan dan gejala-gejala yang disebutkan tadi di atas. Anda juga harus melakukan kontrol ke dokter jika memiliki faktor risiko yang bisa meningkatkan terjadinya kandidiasis seperti menderita HIV, kanker, dan diabetes. Jika Anda sudah didiagnosis mengalami kandidiasis, lakukan kontrol sesuai jadwal yang disarankan. Selain untuk memantau terapi, hal ini juga bertujuan untuk mencegah komplikasi. Sekarang kita mengenal apa sih penyebab dan faktor risiko kandidiasis. Pada keadaan normal, jamur Candida memang hidup di kulit dan beberapa bagian tubuh, misalnya mulut, tenggorokan, saluran cerna, dan vagina, tanpa menyebabkan gangguan kesehatan. Namun, jika jamur Candida berkembang biak tanpa terkontrol atau masuk ke aliran darah, ginjal, jantung, dan otak, hal ini dapat berbahaya bagi tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan jamur Candida yang tidak terkendali paling sering disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang lemah.
Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan lemahnya daya tahan tubuh adalah menderita HIV/AIDS, menderita diabetes mellitus, menderita kanker atau menjalani kemoterapi, menggunakan obat kortikosteroid, menggunakan antibiotik dalam jangka yang lama, menderita obesitas atau malnutrisi. Selain itu, beberapa faktor berikut juga bisa meningkatkan risiko terjadinya kandidiasis pada kulit dan area kelamin. Yang pertama adalah cuaca yang hangat dan lembab, kebiasaan jarang ganti pakaian dalam, kebiasaan menggunakan pakaian yang tidak menyerap keringat, dan kebersihan pribadi yang buruk. Bagaimana cara kita sebagai tenaga kesehatan mendiagnosis kandidiasis? Tenaga kesehatan atau dokter akan menanyakan seputar keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien, serta riwayat kesehatan dan obat-obatan yang dikonsumsi. Tenaga kesehatan atau dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik yang menyeluruh, termasuk pemeriksaan pada kulit untuk melihat ruam yang timbul. Apakah perlu pemeriksaan penunjang? Seperti misalnya tes KOH dengan mengambil sampel kerokan kulit untuk melihat jenis jamur yang tumbuh di kulit. Yang kedua, mungkin boleh juga tes darah dengan mengambil sampel darah untuk mendeteksi infeksi di bagian tubuh, atau kultur jamur dengan mengambil sampel dari darah dan jaringan tubuh untuk mendeteksi jenis jamur yang menginfeksi pada tubuh kita. Atau mungkin tes cairan vagina dengan mengambil sampel cairan keputihan di vagina untuk mendeteksi adanya pertumbuhan jamur dan jenis jamur yang menyebabkan infeksi di vagina. Berikutnya adalah mungkin juga bisa dilakukan tes urin dengan mengambil sampel urin untuk mendeteksi adanya pertumbuhan jamur Candida di sampel urin tersebut. Saudaraku yang terkasih, bagaimana pengobatan dan pencegahan kandidiasis supaya selain kita bisa sembuh secara total apabila sudah menderita kandidiasis, dan supaya bisa dicegah jangan sampai terjadi kandidiasis? Yang pertama yang harus kita pikirkan adalah pengobatan kandidiasis adalah untuk mengatasi infeksi dan mencegah terjadinya komplikasi. Saat sudah didiagnosis mengalami kandidiasis, dokter akan memberikan anti jamur sesuai dengan lokasi dan tingkat keparahan infeksi. Obat anti jamur yang dapat digunakan misalnya amphotericin B, butoconazole, caspofungin, clotrimazole, fluconazole, miconazole, micofungin, nystatin, thioconazole, voriconazole. Jadi itu salah satu obat-obatan alternatif yang mungkin akan diberikan oleh dokter supaya Anda semuanya bisa diobati dengan tuntas. Semuanya adalah anti jamur. Sekarang kita akan belajar tentang komplikasi dari kandidiasis. Saudaraku, kandidiasis di kulit biasanya akan menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu kepercayaan diri para penderitanya. Jika infeksi menyebar ke aliran darah dan organ tubuh lain, dapat terjadi komplikasi berupa sepsis dan gangguan pada organ yang terinfeksi. Kita sudah banyak mendengar tentang sepsis karena setiap kali saya ada materi, biasanya akan muncul kata sepsis, yaitu infeksi secara general yang beredar di seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Itu namanya sepsis. Pada kasus tertentu, penyebaran kandida ke selaput pembungkus otak atau kita sebut sebagai meningen akan menyebabkan meningitis. Bagaimana pencegahannya, saudaraku? Sebetulnya kandidiasis dapat dicegah dengan menjaga kebersihan pribadi dan sistem kekebalan tubuh. Bagaimana cara yang dilakukan? Yang pertama adalah jaga kebersihan mulut, gigi dengan rutin menggosok gigi dan melakukan pemeriksaan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Yang kedua, hentikan kebiasaan merokok. Gunakan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Ganti pakaian dalam, kaos kaki secara teratur. Ganti pembalut secara rutin saat menstruasi, paling tidak
4 jam sekali atau 3 jam sekali. Atau saat Anda sudah di akhir-akhir menstruasi, tetap lakukan mengganti pembalut paling tidak sehari 4 kali. Kemudian konsumsi makanan bergizi seimbang dan probiotik. Bersihkan area vagina dengan air mengalir serta hindari penggunaan panty liner dan sabun pembersih wanita tanpa anjuran dari tenaga kesehatan ataupun dokter. Sabun pembersih wanita itu kita sebut sebagai Dutch atau Dutching. Mereka bisa membunuh bakteri baik yang ada di dalam tubuh kita, khususnya di area kewanitaan. Kalau bakteri baiknya banyak yang terbunuh, maka yang muncul adalah bakteri jahat atau bakteri patogen yang berbahaya. Berikutnya, lakukan kontrol rutin ke dokter. Jika Anda menderita penyakit yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh seperti diabetes, kanker, atau HIV/AIDS. Kontrol rutin juga perlu dilakukan bila Anda menjalani kemoterapi atau menggunakan obat kortikosteroid untuk waktu yang lama. Jangan menggunakan obat kortikosteroid dan antibiotik di luar anjuran dari dokter. Saudaraku yang terkasih, demikian informasi tentang kandidiasis. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda semua, buat tenaga kesehatan yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Anda yang sulit mendapatkan akses untuk belajar, disinilah tempat Anda untuk mengupgrade ilmu Anda sedikit demi sedikit. Ikuti YouTube kami, Erna S. Bayu. Salam santun, Tuhan memberkati.